Yo, welcome back to Kodus Rebutan, dan saat ini kita akan bahas mengenai kerja menggunakan MetaQuest 3. Oke, sebelum masuk ke pembahasan yang lebih lanjut, saya akan coba membatasi topiknya terlebih dahulu. Saya di sini bakalan ngomong mengenai kerja dengan MetaQuest aja, bukan dengan PC atau dengan streaming virtual desktop atau pakai VPS gitu-gitu, yang lainnya enggak. Jadi kita coba murni kerja pakai MetaQuest doang. Dengan konsep yang seperti itu, jadi kita tahu ya bagaimana limit-limit MetaQuest ini bisa dilakukan gitu dalam hal kerja tentu saja. Nah, di video saya yang sebelumnya ada orang yang tanya, bisakah MetaQuest untuk kerja gitu ya, untuk open Word atau open PowerPoint misal, atau mungkin editing video, upload video YouTube atau Facebook seperti itu. Nah, untuk menjawab itu semua saya mencoba membuat satu video ini tersendiri gitu, karena ini cukup menarik dan jawabannya pun juga nggak bisa dibilang iya, nggak bisa dibilang tidak gitu. Nah, kita akan masuk ke inti permasalahannya, yaitu bekerja menggunakan Quest 3. Apakah bisa? Tentu aku nggak bisa jawab iya atau tidak, karena tergantung pekerjaannya. Oke, kalau pekerjaan yang di luar teknologi udah pasti nggak bisa dong. Kayak misal jualan soto yang orang-orang viral itu ya, yang pakai Apple Vision kemudian jualan gitu, ya itu nggak masuk lingkup kerja menggunakan VR. Oke, sama halnya kalau misal menggunakan teknologi, mungkin pekerjaan kayak 3D rendering gitu ya, arsitek yang ngedesain bangunan dan sebagainya. Apakah bisa menggunakan MetaQuest 3? Tentu saja tidak, karena itu harus menggunakan PC gitu. Kalau kalian punya VPS atau remote desktop yang bisa kalian akses menggunakan MetaQuest 3, ya tentu saja bisa. Tapi itu terlepas dari topik kita. Oke, jadi apa aja sih yang bisa dilakukan MetaQuest 3 ini yang untuk bekerja gitu ya? Limitasinya itu adalah Android, karena MetaQuest 3 ini base OS-nya itu Android. Nah, apapun yang bisa dilakukan Android, atau dalam hal ini maksud saya kayak smartphone kalian gitu, apapun yang bisa dilakukan oleh smartphone kalian itu bisa dilakukan oleh MetaQuest 3. Gak semua, cuman kurang lebih seperti itu. Jadi misal kalau HP kalian itu bisa open Word atau buka PPT, ngedit PPT, atau mungkin ngedit video pakai CapCut, gitu bisa. Di MetaQuest 3 itu bisa. Caranya gimana? Nginstal aplikasinya itu cukup mudah. Saya juga udah bikin tutorialnya di video yang sebelumnya. Bisa cek aja di situ. Gimana cara menginstal aplikasi Android yang natif ke device VR MetaQuest. Itu dengan install satu aplikasi yang mana ada permission foldernya gitu. Sebetulnya ini bug ya, bukan fitur aplikasinya secara resmi gitu. Jadi waktu milih permissionnya itu kalian bisa install satu aplikasi di sana. Dan setelah kalian menginstal, itu aplikasinya bakalan muncul di unknown resource dan itu bisa dibuka. Dan tampilannya flat gitu kayak aplikasi Android pada umumnya. Jadi kalau dibilang bisa kerja apa enggak? Tadi tergantung kerjaannya. Kalau misal kerjaan kalian cuman ngetik doang ya, yang bisa dilakukan oleh HP pada umumnya, itu pasti bisa dilakukan oleh VR. Seperti Word tadi atau mungkin PowerPoint ya. Kalian bisa install tuh PowerPoint di HP kalian. Berarti kalian juga bisa install PowerPoint di MetaQuest kalian. Juga bisa lewat web. Ya, ini yang paling oke sih menurutku, daripada kalian install aplikasi yang agak ribet, mending aksesnya dari web. Di Meta itu udah ada Meta Browser dan itu cukup membantu menurutku, udah cukup powerful sebenarnya. Kalian bisa buka Google Sheet atau Google Slide atau mungkin Google Doc gitu pengganti Word. Wordnya juga ada online-nya juga kan ya, untuk online buat Word, buat PowerPoint dan sebagainya. Itu kalian bisa buka lewat browser. Kalau misal untuk upload video gimana? Ya tentu bisa upload video, karena upload video kan base-nya dari web. Tinggal akses aja webnya gitu. Misal di YouTube gitu ya, buka YouTube, kemudian di YouTube Studio tinggal upload, selesai. Atau mungkin kalian install TikTok, bisa install TikTok. Bang, kalau misal edit video gimana? Ya tentu bisa gitu. Kalau misal ada aplikasi software untuk editing video di HP, pasti bisa diinstal di VR. Contohnya kayak misal yang paling terkenal itu CapCut ya. CapCut itu aplikasi editing video yang paling simple, yang sering biasa digunakan oleh orang-orang. Tinggal install aja pakai tutorial yang udah saya bikin. Dapetin APK-nya juga tinggal download di APK Pure, kemudian install dan ya langsung aktivitas, bisa ngedit, bisa ngerendering gitu, bisa disimpan ke drive kalian gitu. Oke, itu semua pengetahuan yang cukup general sebenarnya ya. Sekarang kita masuk ke tips and triknya gitu. Ini merupakan experience saat bekerja yang saya alami, dan mungkin ini juga membantu untuk kalian yang mungkin mau bekerja pakai VR. Pertama, VR itu nggak nyaman. Ini yang harus dibiasakan orang dulu, karena VR itu menambah beban di kepala. Entah seenak apapun ya, pasti ada ngerasa bedanya. Cuman kalau misal udah pas gitu, itu udah comfort zone-nya. Jadi usahakan kalian punya strap yang
bagus. Entah kalian belinya pakai Bobo VR atau Elite Strap, sesuaikan kepala kalian yang paling nyaman gitu. Meskipun baterai Quest ini cuman 2 jaman gitu ya, tapi kalau misal kalian bekerja menggunakan VR selama 2 jam nonstop, itu kayak agak terasa capek gitu. Saya juga mengalami itu, cuman nggak apa-apa. Bisa terbantu kalau misal strapnya lebih nyaman, dan baterainya juga sih. Kalau ada extensionnya lebih bisa lama-lama gitu pakai headsetnya. Dan khusus pengguna kacamata ya. Saya ini pengguna kacamata ya. Saya punya kacamata, tapi nggak terlalu gede juga. Ini silinder setengah sama 0,75 gitu. Emang nggak terlalu gede-gede banget, cuman bakalan terasa kalau misal kalian menggunakan kacamata. Ya, kalau kalian bekerja, saya sarankan yang pakai kacamata, gunain aja kacamatanya gitu. Soalnya kalau kalian agak buram kerjanya, itu kayak mengurangi jiwa produktif aja. Apa ya istilahnya? Kayak ada yang ganggu gitu loh. Kalau misal kalian pandangannya lebih nyaman, itu pasti lebih enak. Dan aku nyaranin pakai kacamata aja. Untuk Quest 2, Quest 3 itu udah support untuk kacamata. Tinggal dinaikin aja. Kalau Quest 2 itu ada spacer gitu. Jadi ada tambahan buat jarak spons facialnya itu sama lensanya. Jadi lebih jauh jarak lensanya, jadi bisa ditambahkan kacamata. Kalau misal untuk Quest 3 itu ada slidernya, dan itu bisa ada 4 level. Dan kalau pakai kacamata usahakan yang level paling jauh, kemudian gunain kacamata lebih oke. Atau ada peripheral yang lain ya, kayak lensa tambahan gitu yang ditambahin di lensa MetaQuest-nya gitu. Kayak ada lapisannya, dan itu bisa kalian custom kalau mau kayak gitu. Untuk frame kacamata juga kalau bisa yang kecil ya, jangan yang tebel-tebel banget. Kalau tebel-tebel banget gitu agak susah gitu masuk di VR-nya. Jadi untung aku punya kacamata yang frame-nya agak tipis. Emang mudah patah mungkin ya, cuman lebih fleksibel aja, lebih ringan seperti itu. Temenku yang punya kacamata setengah senti gitu, tebelnya bisa masuk. Tapi kalau 1 senti aku nggak tahu sih, kayaknya nggak bisa sih seingat saya ya. Oke, itu untuk kacamata. Kemudian untuk peralatannya, peralatan untuk kerja. Kalau kalian kerjanya ngetik, saya sangat menyarankan pakai keyboard, karena keyboard virtual yang ada di VR itu tidak nyaman, sama sekali tidak nyaman. Nggak bisa kalian ngetik cepat. Biasanya keyboard VR kan melayang gitu, kalian bisa touch pakai jari atau pakai controller, pakai triggernya gitu. Cuman rasanya itu nggak nyaman aja gitu. Pasti ada kayak kalau tukang ketik harusnya tahu lah ya feel-nya gitu. Kalau feel pakai ngetik keyboard sendiri itu kayak lebih cepet aja gitu kerjanya, daripada yang cuman klik gitu doang. Usahakan pasti pakai keyboard yang Bluetooth, karena yang bisa connect sama MetaQuest itu yang produknya yang ada Bluetoothnya. Sama juga skill ngetik kalian. Kalau bisa ngetik yang nggak perlu ngeliat, tapi kalau mau make sure tombolnya pun juga boleh ya, karena ada pass-through-nya yang cukup membantu untuk Quest 3. Kalau misal Quest 2 agak hitam putih, agak susah untuk lihat keyboard kalian secara langsung. Usahakan punya skill itu, ngetik 10 jari, atau meskipun nggak 10 jari ya bisa ngetik, tahulah tempatnya key itu di mana gitu. Jangan yang kalau ngetik itu harus lihat keyboard, bener-bener lihat gitu. Kalau sekali-kali lihat gitu nggak masalah gitu. Nah itu biar nambah produktivitas saja, biar lebih lancar gitu kalau misal kerja. Dan juga ini tambahan untuk mouse yang wireless dan koneksinya Bluetooth ya. Sekali lagi, itu dia bisanya Bluetooth doang. Mouse ini kadang membantu, jadi rasanya udah kayak desktop sendiri gitu. Kalian pakai keyboard, ada mouse-nya, layarnya pakai VR gitu, lebih enak. Dan sistem Quest ini udah mengakomodir penggunaan mouse ini. Jadi nanti keluar kursornya, kalian bisa klik, kalian bisa scroll, klik kanan juga bisa. Interaktifnya juga lebih cepat gitu, lebih enak lah intinya. Tapi itu nggak harus. Kalian bisa gantiin mouse itu ya pakai controller pada umumnya. Tapi itu agak lama ya, karena controller harus di grab, harus diangkat dulu, harus diarahin gitu. Kalau mouse kan nempel di meja gitu, nggak perlu kita angkat, cuman kita geser-geser doang. Kalau misal controller Quest itu bisa digeser-geser doang, mungkin lebih enak gitu penggantinya mouse, cuman nggak lah, jelek, peruntukannya beda. Kemudian untuk distance layar ya, aku sarankan kalian pilih menu yang layarnya itu jarak jauh gitu. Kenapa kayak gitu? Karena layarnya kalau jarak jauh itu kalian bisa resize mau kalian sendiri. Kalau misal layarnya itu kecil, yang cuma di depan doang, itu nggak bisa di resize. Nah saya sarankan yang gede, karena layarnya lebih gede, lebih enak dipandang. Kalian bisa resize semau kalian gitu. Kalau kalian mau kerja pakai CapCut, ngediting video gitu, kalian bisa resize itu biar lebih gede tampilannya. Gak kayak di HP yang cuman vertikal doang, agak susah itu ngatur-ngaturnya. Kalau misal di MetaQuest bakalan lebih gede, kalian bisa nge-scroll sesuai keinginan kalian. Dan juga untuk masalah hand tracking. Nah hand tracking ini cukup
bermasalah sih menurut saya, karena biasanya orang kalau mengaktifkan hand tracking itu pasti auto switch-nya itu nyala. Nah, karena auto switch-nya nyala itu biasanya controller kalau dipegang kemudian ganti controller pakai tangan kemudian kita ngetik. Nah, pembacaan MetaQuest ke tangan ini itu masih berjalan waktu kita mengetik. Dan kalau kita ngetik kan kita kadang posisi tangan itu jari sama jempol kadang berhimpitan, dan itu jadi input yang masuk ke aplikasi yang kalian kerjakan gitu. Dan itu agak nyebelin sebenarnya. Maka dari itu biasanya kalau aku kerja aku pakai controller yang cuma satu doang gitu, pakai yang kanan, dan hand trackingnya aku matiin karena biar nggak kebaca tangan gitu waktu ngetiknya, karena itu sangat mengganggu menurutku. Ini layar di depan, tangan itu posisinya kayak gini, ray kursor itu pasti ngarahin ke layar gitu. Jadi waktu tangan kita itu ngetik, entah ngetik kayak gimana, jari telunjuk sama jempol itu biasanya agak berhimpitan gitu. Entah itu kalian mau nge-space sama Ctrl V gitu ya, itu waktu berhimpitan Quest ini bakalan baca ini inputan buat ngeklik, dan itu sangat mengganggu. Kalau misal itu terjadi ya, biasanya aplikasi kalian tiba-tiba ngeklik ke aplikasi yang lain gitu, menu yang lain, nggak sengaja klik, dan itu yang cukup membuatku nggak enak kalau misal ngaktifin hand tracking. Jadi aku tidak menyarankan untuk pakai hand tracking waktu kerja ngetik. Nah, itu aja yang bisa saya sampaikan. Mungkin ada beberapa pertanyaan atau diskusi yang perlu kalian sampaikan, silahkan komen aja di bawah. Pasti saya jawab kalau misal ada pertanyaan-pertanyaan yang cukup menarik. Oke, sekian. Jangan lupa like, share, dan subscribe tentu saja. See you in the next video. Bye.